Tadi saya nggak ada, saya lagi pas dohor. Saya datang sama beliau, sama Pak Haji tadi, sama ibunya. Karena kita nggak tahu, kita belum tahu pas kita lihat di Facebook. Berpacaran dengan orang yang bukan saksi Jehovah. Lalu mungkin berpacarannya itu sudah, maksudnya melewati batas dari pacaran yang seharusnya. Iya, maka itu CTS Gufam Masya mantep. nggak bisa, karena mereka ada dalil bahwa jangan memikul kuk secara tidak seimbang dengan orang yang tidak seiman. Nggak ada upaya dari mereka untuk mengajarkan bahwa oh ini kan bisa kita tarik orang-orang tersebut gitu. Kecuali begini, misalnya nih, kan kalau ketahuan nih, misalnya saya ketahuan nih berpacaran dengan orang yang bukan saksi Jehovah nih, ya saya akan diadili dulu. Pak, apa namanya, konsep pacaranmu sudah sampai di mana? Kalau saya bilangnya biasa-biasa saja, normal, maksudnya berhubungan secara sehat, ya saya bisa mungkin untuk mengajak si pacar saya ini untuk belajar dengan saksi Jehovah dan akhirnya dibaptis. Tapi dalam konteks harus putus dulu. Nggak bisa, karena dia nggak akan pernah bisa dibaptis kalau misalnya saya dia tidak akan pernah bisa dibaptis kalau saya masih konteks berpacaran dengan dia, karena saya adalah orang yang terbaptis. Jadi saya harus putus dulu dia harus belajar dulu sampai dia dibaptis, ya baru saya boleh menjalin hubungan lagi sama dia. Ya, karena setahu saya kan saksi Jehovah yang paling rajin nih, sampai door to door datangi rumah orang. Iya, saya itu Bang. Dulu sempat juga. Iya, dari rumah ke rumah saya Bang, bawa majalah. Itu memang wajib kan semua anggota atau memang khusus tim-tim sendiri yang dipilih atau semua jemaat? Semua, karena mereka itu ada dalilnya juga bahwa yang di Matius deh kalau nggak salah itu yang Yesus bilang bahwa pergilah dan buatlah orang dari segala bangsa menjadi muridku. Yeah. Mereka tuh ambil dari situ, itulah yang membuat mereka itu akhirnya door to door. Karena katanya yaitu Yesus mengajarkan sama mereka bahwa semua bangsa harus menjadi murid. Dan lu pernah door to door seperti itu, ada berhasil nggak? Ya, saya punya saya punya yang pernah dekat dengan salah satu orang yang akhirnya dia dari Muslim. Makanya saya sampai sekarang itu rasa bersalah saya itu nggak bisa ini, karena kemarin walaupun dia sudah dibaptis ya, tapi dia masih mau komunikasi dengan saya walaupun secara diam-diam. Kalau ditahu itu kena juga dia. Okay. Kalau ditahu masih tetap satu cowok ajak ke saksi Jehovah dari Muslim. Dari Muslim, dan sekarang dia jadi saksi Jehovah yang taat di sana. Tukar kalian? Tukeran. Jadi kemarin itu saya telepon bukan kemarin ini, tapi beberapa waktu yang lalu saya telepon, saya bilang tahu nggak kalau sekarang itu saya sudah di Muslim. Hah? Kaget dia. Gimana cerita? Ketawa. Jadi dia tuh antara percaya dan tidak. Saya bilang karena ya kan yang awalnya ngajarin dia tentang saksi Jehovah kan saya. Iya. Hasil door saya itu. Di Jakarta itu? Enggak, di Makassar. Iya. Nah, akhirnya dia ceritakan, maksudnya apa yang buat kamu tertarik di Muslim? Saya keluar, kamu masuk. Bukannya kamu ngajarin saya ini, dia bilang, pokoknya inilah, saya tidak mau kembali ke Muslim. Ini saksi Jehovah adalah agama yang sehat, kata dia begitu. Saya bilang ya terserah, tapi ya kalau misalnya kamu putus komunikasi dengan saya nggak apa-apa. Tapi kata dia ya komunikasi ya kalau misalnya masih bisa tetap ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau ditahu kena itu karena saya orang keluar tapi masih ngajarin hubungan komunikasi dengan saya. Karena dulu dianggap pengkhianat ya. Iya. Oke. Itu cuma satu yang pernah lu ajak atau ada yang lain lagi? Kalau untuk yang benar-benar berhasil sampai dibaptis, ya itu doang. Yang lain sampai apa memang? Iya paling belajar. Iya. Belajar. Tapi belum jadi saksi. Enggak. Karena di saksi Jehovah kan untuk menjadi seorang saksi Jehovah itu nggak semudah itu. Jadi beberapa harus melewati beberapa tahap. Mulai dari dari tingkah laku harus dilihat minimal 6 bulan. Ada nggak orang ini perubahan gitu. Meninggalkan haluan-haluan yang lama gitu. Ini ada yang cukup menarik nih.
penonton mungkin penasaran juga. Kenapa saksi Yova itu begitu rajin untuk door-to-door? Apa yang memotivasi? Kalau motivasi mereka itu ya yang saya sampaikan tadi, mereka tuh ambil dalih dari Itu Amanat Agung oke lah. Tapi kan orang Kristen juga ada Amanat Agung, tapi nggak serajin saksi Yova. Kok bisa gitu saksi Yova tuh serajin itu? ya apa ya? Itu kalian kan dengan ongkos sendiri kan door-to-door? Iya, kita tuh di sana nggak ada perpuluhan, di sana nggak ada pokoknya bahkan ya misionaris yang dari luar ya. Di Saksi Yehova itu jadi misionarisnya itu misalnya dari Jepang, dari Korea. Jadi mereka itu bekerja di sana 6 bulan untuk mereka pakai di sini 1 tahun untuk hidup di sini mengabar keliling. Jadi nyari gaji di luar, terus uangnya dipakai di Indonesia. Dipakai, iya. Untuk keliling, bukan untuk liburan ya? Oh bukan, untuk mengajak orang-orang. Bahkan di sana saking giatnya mereka di sana itu. Jadi mereka ada di sana itu ada tahap perintis biasa, perintis istimewa, ya. Itu mereka harus ada target jam. Misalnya nih kalau untuk yang kelas perintis biasa, mereka tuh harus mengumpulkan 70 jam dalam sebulan. Jam keliling. Jam keliling? Iya. Tapi saya salut dengan Saksi Yehova kalau bicara semangatnya ya. Itu kalau kalian pakai sebagai sales door-to-door untuk produk yang benar, itu powerful sekali. Doktrin yang ditanamkan ke jemaat-jemaatnya. Iya. Itu semua jemaat seperti itu? Semua. Jadi, iya. Jadi seminggu berapa kali itu keliling? Seminggu itu sebenarnya kalau untuk secara umum ya, seminggu itu 2 kali. Seminggu 2 kali kalau untuk secara umum, tapi kalau misalnya untuk kita secara pribadi misalnya kayak saya, posisi saya sebagai perintis biasa, saya kan harus memenuhi jam dinas saya itu selama 70 jam dalam sebulan. Berarti ya sebisa mungkin saya harus cari partner setiap hari untuk saya keliling minimal sehari 2 jam gitu. Itu caranya gimana? Itu benar-benar ketok-ketok rumah orang gitu? Ketok rumah orang, kita juga ke jalan. Jadi kayak siapa aja yang kita yang kayak terlihat, pokoknya random, iya. Terus gimana mulai kata-katanya? Tergantung, kita harus lihat situasi dulu. Contoh. Contoh nih misalnya kayak paling enak sih orang-orang yang punya masalah tuh paling enak dimasukin dulu. Loh kan nggak semua orang cerita dia punya masalah. Ya kan kelihatan. Tampang punya masalah. Tampang punya masalah nggak? Enggak sih. Tapi dia banyak masalah loh. Ya semua orang pasti punya masalah lah ya. Cuman kan dari kalau kita baru mulai obrolan kan kita korek-korek dulu misalnya nih contoh. Enggak, itu mereka mau terbuka atau langsung ngusir tuh. Wah, pergi kau gitu. Wah, ada juga yang langsung ngusir, Bang. Jangan salah, saya pernah dilempar sendok garpu. Sendok garpu kan, bukan sapu. Bukan. Jadi rumah makan sebenarnya waktu itu. Konyol sih sebenarnya karena saya datang orang lagi makan. Saya cuma mau ngasih brosur sebenarnya. Orang itu lagi makan tapi saya masih permisi Pak. Akhirnya mungkin orang itu jengkel, dia nggak ngomong sama sekali, langsung dipak. Langsung dilemparin? Iya, langsung dilempar. Ini yang lagi makan, bukan pemilik restorannya? Bukan, orang yang lagi makan. Saya cuma mau ngasih brosur doang sebenarnya. Karena kan di sana itu kan kayak kita tuh punya target brosur yang harus keluar berapa. Iya. Lu buang ke sungai juga nggak tahu orang? Ya, di sana sih kalau misalnya untuk ini serasa semua jujur ya kalau untuk ya, dalam kan ada digaji, juga nipu. Iya. Luar biasa memang mereka. Iya, jadi ada target jam, ada target majalah yang harus keluar berapa gitu. Oh, sampai sebegitunya. Tapi Saksi Yehova tuh perlengkapannya lengkap loh. Brosur, lengkap banget. majalah yang dibagikan. Iya. Dan itu nggak ada yang dijual, semua gratis. Iya, itu semua gratis. Itu dananya dari mana sih? Dari sumbangan sukarela seluruh dunia. Karena di sana tidak ada perpuluhan. Jadi seluruh dunia itu dari sumbangan sukarela itu dikumpulkan. Jadi misalnya maksudnya kayak di negara luar kan pasti sumbangannya lebih banyak ketimbang di Indonesia. Jadi dikasih subsidi dari luar sebagian untuk menutupi yang ada di Indonesia. Misalnya kayak di sana kan ada kebaktian 2 kali setahun, kebaktian wilayah dan kebaktian regional. Iya, jadi misalnya kayak misalnya kurang dana ya kita bisa ambil dari mungkin dari sidang lain karena di sana itu bukan jemaat hitungan bukan jemaat penyebutannya tapi sidang. Jadi diambil dari sidang lain gitu untuk menutupi kekurangan yang ada di sidang yang lagi kekurangan gitu. Wow, luar biasa ya. Iya. Oke, boleh cerita sedikit nggak dari pengalaman waktu bagi-bagi brosur gitu? Apa nggak merasa konyol gitu? Mending gua kerja jadi sales mobil atau properti gitu, bisa dapat duit. Ini malah jual agama yang notabene itu melanggar hukum padahal di Indonesia loh. Pada waktu itu saya sangat bangga, Bang. Bangga menjadi laskar ya? Saya sangat bangga karena saya waktu itu berpikir bahwa
saya benar-benar menjadi murid Yesus. Saya menjadi murid Yesus dan saya mengikuti apa yang Yesus dulu lakukan. Di mana Yesus dulu menginjil dan saya meneruskan apa yang Yesus lakukan pada waktu itu. Jadi saya sangat bangga, Bang. Itu sebuah kebanggaan. Jadi semakin, jangan salah loh, di sana, di Rusia sana, itu banyak saksi Yehova di sana, itu rela dipenjara, bahkan rela dibunuh, daripada harus ikut wajib militer. Karena di sana nggak boleh. Karena saksi Yehova itu kan netral dalam urusan politik. Ya, mereka tidak mau terlibat dalam urusan politik. Jadi kalaupun mereka sampai di penjara, mereka tuh nggak sedih, tepuk tangan. Doktrinnya sekuat itu ya? Sekuat itu. Jadi ketika saya door to door dan ketika misalnya kayak contoh nih, misalnya yang pernah kejadian yang saya alami sampai di lempasan garpu, saya tidak sedih, saya tidak apa, tapi saya bersyukur dan saya berdoa terima kasih. Karena akhirnya Yesus juga dulu dianiaya, ya itu pun yang saya alami. Jadi itu sebuah kebanggaan buat saya pada waktu itu. Jadi kalian menganggap bahwa itu pikul salib ya? Bahwa itu pikul salib yang luar biasa kalian pikir? Iya, kurang lebih seperti itu. Walaupun di sana kan tidak percaya salib, di saksi Yehova. Oke, tidak percaya salib. Tidak percaya salib. Tidak percaya salib ini maksudnya salib dalam artian sebagai lambang atau Yesus disalib? Yesus disalib. Mereka tidak percaya Yesus disalib? Yes, tapi digantung. Oh, mereka percaya Yesus itu bukan disalibkan tapi digantung. Digantung, yes. Karena salib itu sebenarnya bahkan sebelum Yesus ada, salib kan sudah ada. Betul. Iya. Ya salib lambang agama pagan Mesir. Yes, betul. Dan kalau kita melihat dari dari original teks ya, kalau kita baca ya sejarah yang sebenarnya, Yesus itu memang nggak disalib, dia itu digantung. Digantung di pohon. Iya, bukan disalib. Kalau teks aslinya Iya. seperti itu. Oke. Luar biasa, seru ya. Artinya begitu Anda jadi Muslim nih, kalau Anda ingat masa lalu, kira-kira apa yang mau Anda sampaikan dengan diri Anda yang di masa lalu? Iya, kadang kadang merasa Geli gitu. geli, lucu, kok pernah sekonyol itu, dan tapi dibalik semua ada rasa syukur juga buat diri saya. Ya anggaplah itu menjadi pengalaman buat saya. Ya kalau bisa apa yang saya lakukan dulu di saksi Yehova, ya kalau bisa saya lakukan di Muslim, kayak menginjilnya itu, Semangat menyebarkan agamanya. Yes. Siarnya itu ya, semangat siarnya seperti itu. Dan itu sudah Anda lakukan belum? Untuk saat ini belum, karena ya gimana ya, saya juga masih proses belajar ya. Makanya saya udah nggak pernah muncul di Komal ya, karena itu maksudnya fokus belajar dulu, karena jangan sampai saya terlalu fokus membahas Bible, sementara Quran saya nggak. Itu yang betul. Iya. Ya, itu yang betul sih, harus perdalam sendiri dulu. Iya. Ini cerita nih, singkat aja. Seandainya dulu ketemu teman-teman lu yang saksi Yehova lagi door to door tuh, tiba-tiba door to door-nya ke lu pula, ke rumah lu, ya, ke tempat lu lagi nongkrong gitu, itu gimana kira-kira? Pernah. Oke. Pernah. Tapi waktu itu pernah di Senen, saya ketemu dengan mereka lagi door to door. Jadi mereka itu sangat menghindari perdebatan ya, atau diskusi lah. Bukannya mereka senang? Karena gini, kalau misalnya kita tuh sudah mulai, maksudnya kayak mulai kritis pertanyaan ke mereka, ya mereka tuh tidak akan pernah, mereka tuh lebih baik meninggalkan gitu loh. Jadi waktu saya ketemu, saya sempat nanyain masalah ajaran Paulus. Oh, itu yang diserang. Iya, karena ya saya tahu kan ajarannya di sana seperti apa kan, dan saya cuma diberikan jawaban, oh ya nanti saya akan pelajari dulu, saya akan riset dulu, dan saya akan memberikan jawaban. Ketika saya datang di sini, nanti kamu boleh datang, nanti kita akan bahas sama-sama. Tapi udah nggak pernah lagi. Nggak pernah lagi. Ini cukup seru ya, karena setahu saya saksi Yehova ini ya bisa dibilang paling banyak lah door to door ya. Yes. Kan di cafe di ada mereka. Di mana-mana bang. Di mana-mana kegiatan atau pameran muncul mereka juga. Iya. Sampai buka stand ya, Yes. buka stand sih, cuma bawa katalog itu. Ya jadi mereka ada gerai. Ya, jadi mereka kadang gerai, dan bukan hanya di kota-kota besar ya, mungkin yang bahkan di daerah-daerah terpencil, jangan salah, ada mereka loh. Sekalipun tidak ada tempat ibadah, mereka tuh ada kelompok. Ada juga. Di rumah-rumah pun mereka bisa ibadah. Sebelum balai keselamatannya dibangun. Balai keselamatan ya namanya kan? Balai kerajaan. Balai kerajaan. Balai kerajaan. Jadi mereka itu kan
apa namanya? Pokoknya katanya, jadi menurut apa namanya? Menurut pemahaman mereka di sana, nanti Armageddon ini baru akan mulai setelah semua pengabaran itu selesai di seluruh dunia. Setelah selesai. Makanya sampai mereka ke pelosok-pelosok. Loh kan udah selesai, seluruh dunia juga tahu kok yang namanya agama Kristen, yang namanya Yesus siapa. Tapi belum semua orang kenal saksi Yehova. Kenal doang kan. Kalau cuma dengar mungkin pernah dengar, cuman lebih dalam ya. Iya, pelosok-pelosok kan belum, makanya itu yang mereka target itu, makanya orang-orang misionaris dari luar, mereka tuh sampai ke pelosok-pelosok yang bahkan sampai tidak ada jaringannya sekalipun, mereka datangin tuh, mereka tinggal di situ, mau tidur di mana juga, pokoknya yang penting mereka tuh bisa mengabar. Dan saksi Yehova itu kan ajaran yang sangat dibidatkan oleh Kristen. Yes. KTP kalian waktu itu apa? Kristen juga? Kristen. Dan kalian bangga mengakui Kristen? Yes. Kalian mengaku sebagai Kristen, tapi orang Kristen tidak mengakui kalian? Yes. Itu gimana rasanya? Biasa saja sih, bahkan itu bukan sesuatu menjadi problem buat saksi Yehova ya, tapi itu sebuah kebanggaan, karena ya apa ya, saksi Yehova itu kan ya sebenarnya kalau misalnya melihat yang apa ya, maksud dari Kristen itu kan artinya pengikut Kristus ya, bukan penyembah Kristus. Betul. Iya. Ini yang salah selama ini. Iya, jadi itu yang salah, karena beberapa yang beranggapan bahwa Kristen itu penyembah Kristus, padahal Kristus itu pengikut Kristus. Nah, kalau untuk ini malah jadi sebuah kebanggaan buat saksi Yehova, karena menganggap bahwa hanya kita yang sedikit yang ajarannya betul-betul benar, yang lain itu nggak benar. Jadi dalam pandangan saksi Yehova, orang Kristen yang lain itu sesat? Bukan hanya Kristen yang lain sesat, tapi semua agama di seluruh dunia, mereka menganggap bahwa ya kalau udah Kristennya sesat, apalagi agama lain pasti iya, dianggap sesat. Itu sesat semua. Iya, yang benar hanya saksi Yehova. Doktrinnya seperti itu ya? Iya, doktrinnya seperti itu. Oke, seru-seru. Belum, masih belum. Oke, jadi dari Mariam sendiri kan sudah Islam. Ya. Kira-kira nih, menurut lu, apa sih kelebihan Islam dibandingkan agama lain? Apa ya? Saya melihat bahwa Islam itu benar-benar hidup. Itu hanya untuk menyembah Allah satu-satunya. Kenapa? Karena waktu saya masih di kekristenan, itu kadang saya geleng-geleng kepala melihat teman-teman Islam dikit-dikit sholat. Kayak semasa hidupnya tuh benar-benar dihabiskan hanya untuk sholat. Ya, lagi nongkrong-nongkrong tiba-tiba harus sholat. Iya, kayak asik-asik nih. Kayak dulu kan, saya kan juga punya banyak teman-teman muslim ya sebelum saya ini. Kita lagi ngobrol nih asik-asik kayak begini. Tiba-tiba bunyi azan, ditinggal. Kayak aduh, hidupnya kok ribet banget gitu. Iya. Kalau misalnya kita melihat, kalau misalnya kita masih di agama tertentu ya, dan kita melihat muslim ya, kita bisa mengatakan bahwa itu sesuatu hal yang ribet ya. Yang ribet. Iya. Kalau dari sudut pandang agama dari lain. sudut pandang agama lain. Saya ingat dulu ya, waktu saya masih non muslim juga ya. Saya punya teman tuh kalau azan kabur. Jadi kami lagi duduk makan di kafe, dia kabur. Masalahnya nggak balik-balik, jadi terakhir tagihannya kami yang bagi, dia nggak ikut bayar, itu kelewatan loh. Jadi saya sampai bilang, ini orang gunain sholat sekaligus untuk kabur aja. Lu sendiri tuh melihat sholat tuh gimana sih, kan ribet sebenarnya. Menyesuaikan untuk sholat 5 waktu bagi saya itu sangat sulit ya, bahkan sampai hari ini pun saya masih terus berupaya keras untuk untuk yang menjalankan 5 waktu itu. Jadi lu sendiri sekarang sholatnya ada bolong nggak nih ceritanya? Iya pasti. Pasti ada bolong. Masih bolong ada. Di mana biasanya? Subuh. Lagi anak-anaknya tidur. Nggak bisa bangun. Iya. Ya itu memang yang paling susah sih. Subuh tuh paling susah. Tapi upayakan gini lah. Walaupun telat. Iya. Ya walaupun bangunnya mungkin jam 6:30, ya udah sholat aja nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Lebih bagus ya daripada nggak ada sama sekali, minimal bisa nego lah ya. Kalau saya sih itu pendapat saya, bukan sesuatu yang benar juga, tapi menurut saya lebih bagus daripada nggak sama sekali. Iya. Tapi pelan-pelan itu nanti terbiasa sih, karena manusia tuh dia akan beradaptasi. Lu kalau udah biasa bangunnya jam 5, ya, tidur jam berapapun lu otomatis jam 5 bangun. Iya. Kayak gitu. Pasti seperti itu. Ya walaupun bangunnya pun
untuk sholat, selesai sholat langsung tertidur lagi. Walaupun seperti itu gitu. Tapi dia akan kebangun kebiasaan. Kira itu bagus ya. Mungkin dari Bang Sikan ada mau ditambahin? Oke. Gue ini mau tanya sama Mariam nih. Mariam kan setelah memilih Islam sebagai agama Mariam, nah apa yang cobaan apa nih yang paling berat yang Mariam merasakan? Soalnya gue udah beberapa kali ngobrol sama mualaf, itu mualaf itu nggak apa sih yang Mariam rasakan itu, yang cobaan yang paling berat, dan terus bagaimana caranya Mariam untuk menyelesaikan masalah itu? Sebenarnya ini sih yang paling yang paling bikin saya berat itu adalah pergaulan yang di Saksi Jehovah yang saya harus tinggalkan, karena di mana di sana itu ya Udah kompak, udah terlanjur. kekompakannya itu sangat luar biasa, dan itu yang bikin saya itu sangat sedih pada waktu itu. Bahkan kalau dibilang saya sering menangis, iya betul, karena sebelum saya masuk di Saksi Jehovah, walaupun saya bergaul dengan teman-teman Muslim atau teman-teman yang lain, tapi saya banyak menghabiskan waktu luang saya itu bersama dengan teman-teman Saksi Jehovah. Dan setelah saya masuk Islam, saya sudah tidak bisa menjalin komunikasi dengan mereka. Jadi saya merasa sendirian. Ya itulah pentingnya komunitas. Iya. Karena memang manusia ini kan makhluk sosial. Ada kalanya kita merasa sendirian dan itu sedih ya. Perasaan Sangat sendirian itu sangat sedih. Nah, mungkin sedikit sharing ya. Saya juga dulu kan aktif di gereja, jadi teman-teman saya itu benar-benar orang-orang yang taat. Jadi kalau dulu waktu kuliah teman-teman yang sekuler, tiba-tiba begitu aktif di gereja teman saya berubah dari yang sekuler jadinya dekat sama yang pelayanan. Begitu semua ya. Itu 1 minggu pertama diajak debat dari pagi sampai malam. Tapi terakhir lama-lama bosan juga mereka, udah nggak sanggup debatin sampai dibilang udah terserah kamu gitu kan. Terakhir saya mulai ditinggalkan. Yang sebelumnya kita pergi sarapan bareng, ya, terus goes bareng naik sepeda, lari pagi bareng gitu. Tiba-tiba saya nggak pernah diajak lagi. Dari situ terasa sedih, tapi ya namanya manusia kan. Iya. Ya, kita bisa cari lingkungan baru lah. Yes. Waktu itu saya kembali cari teman-teman saya yang sekuler. Saya kembali ke sekuler, terus begitu di Jakarta ya teman-teman saya yang seperti ini jadinya kan. Bang Andi, teman-teman dari lingkungan diskusi lintas iman lah. Jadi komunitas itu paling penting. Ya, karena kalau lu berteman ya dengan penjual minyak wangi ya pasti kita akan ikut halu. Iya. Tapi kalau kita bertemannya dengan duga, ya kita jadi halu juga seperti duga. Masalahnya seperti itu. Oke. Nah, terus caranya untuk menyelesaikan masalah itu gimana? Akhirnya apakah pilih komunitas yang lain atau seperti apa? Kalau saya kalau untuk gabung di komunitas lain sampai sekarang belum ya, karena boleh dibilang tipikal orang tuh yang agak sulit bergaul dengan orang baru ya. Iya. Introvert sih enggak juga ya, karena sebenarnya saya suka ngobrol, cuman untuk dekat dengan Untuk orang memulai susah. Jadi saya mencoba untuk satu-satunya yang bikin saya akhirnya kembali plong dan kuat itu ya saya mencoba untuk menerima bahwa ya segala sesuatunya itu harus ada yang dikorbankan. Oke. Nah terus untuk keluarga nih, kan keluarganya masih Kristen semua berarti ya? Iya, masih Kristen semua. Gimana? Ada keinginan nggak atau doa supaya keluar setelah tahu Islam, kan Islam yang terbaik lah. Kamu tahu Yang Islam baik. yang baik lah. Yang baik. Baik. Oke. Yang benar. Kamu Satu-satunya ingin nggak? Ada keinginan nggak untuk keluarga kamu itu untuk mendapatkan hidayah? Apa yang kamu lakukan? Untuk saat ini ya, di titik saat ini, untuk keinginan keluarga saya, terutama mama saya, ya pasti itu doa saya, itu udah pasti. Ya tapi hal yang harus saya lakukan saat ini ya saya harus dalamin dulu, karena ketika saya sudah bertemu dengan mereka dan saya ngobrol dengan mereka, saya sudah bisa menceritakan bahwa ajaran Islam itu seperti ini loh, karena saya sudah tahu ajaran Islam itu seperti apa. Jadi saya harus mendalami dulu apa yang saya yakini sekarang, baru saya bisa bercerita dengan mereka.
Oke, berarti keluarga semuanya masih Kristen. Masih Kristen. Kutri ya bang ya? Untuk Maryam sendiri, Halo. gimana cara Maryam agar istiqomah di menjaga keislamannya? Apa yang Maryam lakukan? Yang saya lakukan itu ya untuk saat ini karena namanya baru banget ya, baru mualaf, ya sebisa mungkin saya mungkin menjaga jarak dulu mungkin dengan teman-teman yang tidak sekeyakinan biar gak terpengaruh dan lain-lain kan. Ya. Jadi lebih ya hubungan sosial dengan teman-teman muslim. Ada nggak dari teman-teman yang lain untuk mencoba mengajak kembali? Kalau untuk sekedar ngobrol-ngobrol biasa ya ada lah pasti ya. Cuman nggak ini apa namanya nggak benar-benar Omar kamu tuh udah gini dan begitu. Ya cuma sekedar sharing-sharing ngobrol. Aduh Mar kamu sudah meninggalkan Yesus. Oh enggak. Justru dengan saya masuk Islam justru ya saya mengikuti ajaran Yesus yang sebenarnya cuma di Islam itu. Di kekristenan apa? Ajaran Yesus mana yang kalian ikuti? Itu yang saya sampaikan ke mereka dan nggak ada yang bisa menjelaskan secara spesifik. Oke, kamu mau nggak? Apa ada rasa ingin? Ayo, kenapa kamu nggak masuk Islam aja? Kamu jadi apologet. Udah pernah terpikirkan belum untuk mengajak orang untuk login? Sampai sekarang belum ya, karena apa? Ya itu balik lagi sekarang masih. Saya pun juga mau mengajak orang untuk login. Saya pun pribadi itu belum benar-benar paham ajaran Islam 100%. Jadi saya belum bisa bersaksi. Saya belum bisa. Jadi mau mantapkan diri dulu. Iya. Oke, dari yayasan yang mualaf itu apa dari Aki sendiri apa yang diberikan untuk Membimbing. membina Maryam. Baru belajar Iqra. Iqra 1. Ada dikasih guru nggak? Atau kayak gimana? Ada guru. Dikasih guru ya? Online. Belajar online. Online ya. Maria mau nanya, ada nggak teman yang secara khusus dari yang ngajarin Maria? Privat ya ada. Perempuan lah, ibu. Keren, terutama ibu. Nggak ada. Nah ini dia nih, kalau bisa Maria, kalau mau bertanya dengan keislaman yang awal-awal, nah Maria bisa bertanya dengan ibu-ibu ini nih. Ini ibu-ibu ini, nah, Maria jangan malu-malu, Mbak. Oh iya nanti minta nomornya ya. Oh iya. Aja kalau ada mau belajar cara sholat yang baik, yang dasar-dasar dulu. Oh iya. Hanya sama ibu-ibu itu kan. Oke. Jadi jangan malu-malu kan. Oke. Bertanya aja sama dua ibu-ibu ini. Memang ibu-ibu ini diberikan untuk mualaf-mualaf yang baru, terutama perempuan. Ya, seperti Jesslyn tuh. Nah ini yang bimbing nih, yang bimbing. Nanti dibantu. Balik and closing. Oke ya, mungkin itu aja diskusi kita pada kali ini dengan Maryam, seorang mualaf yang luar biasa ya menurut saya, karena kuat ya dengan imannya dan semoga tetap istiqomah, itu yang paling penting. Amin. Karena kita nggak bisa memilih kita lahir di keluarga yang mana, agamanya apa, tapi yang paling penting itu endingnya ya, ending kita yang paling penting. Itu aja sih. Mungkin ada yang mau ditambahin untuk para penonton dari Maryam, ada pesan-pesan Untuk mualaf-mualaf yang untuk calon-calon mualaf. untuk calon mualaf atau mualaf-mualaf yang sedang berjuang sana seperti itu. Oke, ya mungkin teman-teman yang sesama saya mualaf juga yang mungkin sama-sama baru mualaf, ya tidak ada hal yang bisa kita lakukan saat ini ya selain ya kita benar-benar sebisa mungkin untuk selalu istiqomah, mendekatkan diri dengan teman-teman yang sesama muslim. Ya setidaknya dengan kita bergaul dengan mereka ya banyak banyak ilmu baru yang bisa kita dapatkan secara tidak langsung. Mungkin dengan kita ngobrol seperti ini ya pasti akan selalu ada mungkin terselip ajaran-ajaran Islam yang bisa kita ambil dari situ. Dan mungkin teman-temanmu juga yang mungkin masih ada di fase bimbang saat ini, masih berada di kekristenan, dia mau meninggalkan kekristenan tapi berat, tapi sudah tidak bisa mengimani Yesus sebagai Tuhan, ya pada poinnya sih
rendah hati dan mau membuka diri untuk belajar, untuk diskusi. Tidak ada salahnya untuk kita diskusi. Jadi membuka diri untuk mau diskusi dengan teman-teman yang kita rasa cocok dan tepat seperti itu. Ya mungkin dengan teman-teman apologet, dengan para ustadz, kita bisa yang paham kristologi lah seperti itu. Kalau kita kalau misalnya dari teman-teman yang Kristen. Oke ya, mungkin sekian diskusi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita sama-sama doakan semoga Maria makin kuat dan tentu saja bisa jadi orang yang biasa. Itu dari saya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah.